Anda tahu Korea Selatan? Tahu Korea Selatan. Anda tahu yang namanya Cina? Tahu. Anda kok tahu semua ya? Ya tahu dong. Iya, iya. Saya akan kembali yang pertama, Jepang. Jepang itu, kita bicara masalah guru ya. Kalau kita bandingkan dengan di negara kita, ini bedanya jauh sekali. Satu hal, guru di Jepang, waktu itu saya tanya pakai bahasa Indonesia. Ngerti dia? Enggak. Oh. Percuma dong kalau dialog komunikasi itu harus mereka ngerti dua-duanya. Akhirnya saya pakai penerjemah. Oh, pakai penerjemah. Ada? Enggak. Lo gimana mau diskusi? Terus diskusinya Akhirnya saya belajar, terpaksa saya belajar bahasa Jepang untuk melakukan survei ini. Bisa? Enggak. Gimana? Ini kayaknya dia nakut-nakutin orang terus, Pak. Dan lanjutkan ya. Ya. Guru di Jepang itu mereka mikir bagaimana mengisi otak mereka dengan menambah wawasan. Itulah yang membuat kualitas pendidikan mereka semakin hari semakin baik. Sebagian besar guru di Indonesia itu masih mikir bagaimana mengisi perutnya supaya tidak kosong. Belum dari sini. Masih dari ini yang membuat kualitas kita jauh untuk bisa bersaing. Makanya saya mengirim 10 guru ke Jepang. 10 guru ke Jepang. Untuk apa? Jangan tanya untuk apa, sampai sekarang belum berangkat kok, belum ada biaya kok. Lo ngapa? Ya ngapain? Lo mau ngapain? Sekarang gue tanya sama lu, omongan lu bener kagak? Loh, Lu omong mau saya ini kirim tapi fakta. sampai sekarang belum dikirim. Nah sekarang saya tanya, fakta itu mesti bener, Meng. Omongan saya fakta, memang belum berangkat 10 guru itu. Kalau nggak percaya saya tunjukin. Iya, tapi lu nggak usah omongin kalau belum berangkat. Nanti Ibaratnya kalau- lu mau piknik tapi udah ngajak tetangga. Kalau saya nggak omongin dikira saya menutup-nutupi fakta. Nutupin emang spray. Di situ letak kesalahan lo. Minum. Jadi itu. Iya. Jadi kita jangan salah orientasi ya. Apa yang kita harapkan kalau kualitas guru kita masih seperti itu. Akhirnya saya melakukan survei supaya ini lebih objektif. 1000 orang saya survei. 1000 orang. 1000 orang. Biasanya kan saya ratusan. 100. Ini kok tumben Ini banyak? 1000 orang. Tapi Tapi dapatnya cuma 119 orang sih. ya langsung aja lu ngomong 119, 1000-nya nggak usah diomongin. Tapi kalau saya nggak sebutkan saya mau survei 1000 orang, Anda nggak tahu niat saya bahwa saya mau survei 1000 orang. Nggak usah lah, hasil aja deh hasil. Lu banyak di proses lu tuh berbelit-belit. Hasilnya pun tidak maksimal. Pak Denny janji tidak pakai emosi. Hasilnya tuh nggak maksimal, Cak. Ya. Jadi 119 Ya, orang saya langsung survei. aja ya. Mereka saya kasih pilihan. Memilih sekolah kualitas baik tapi mahal, atau sekolah yang kualitasnya jelek tapi murah. Dan 100%, artinya 119 orang itu menjawab memilih sekolah kualitas baik tapi murah. Kan nggak ada di pilihan itu. Kan pilihannya nggak ada, Cak. Pilih. Cak, semua juga pengennya begitu, Cak. Yang kita pikirin kan gimana caranya mahal, mahal ini bisa terjangkau dengan fasilitas yang baik tadi kan gitu kan. Ya semua juga pengen atuh Makanya ini kan bagus jawaban tapi murah. mereka. Tapi Saya kan nggak bisa- pilihannya di kamu nggak Dua, ada. nggak itu. Kalau di survei kan kamu tadi cuma menaik 2 aja. Itulah Tetapi kenapa- bedanya saya dengan survei-survei yang lain. Saya ini orangnya demokratis, Pak. Walaupun saya berikan pilihan jawaban, mereka punya jawaban lain, silakan. Itu bukan surveinya, bersifat wawancara kalau begitu. Itu mah surveinya masih open question disebutnya teh terbuka Nanti jawabannya. dari jawabannya kan bisa saya survei lagi. Makanya saya survei lagi nih. Ya, surveinya apa di situ? Apakah pendidikan itu penting? Hanya 19 orang dari 119 yang menjawab penting. Loh, 100 orang lagi. Lagi Yang kan 100 mana, orang jawab sangat penting. Saya tanya gini, spesifik. Pentingkah anak masuk sekolah? Ini ada jawaban pintar dari 19 banyak. penting, 100 bilang sangat penting. Tidak. Enggak seperti itu. Pentingkah anak masuk sekolah? Ini ada jawaban yang di luar dugaan saya. 30 menjawab penting anak masuk sekolah. Yang 18
89 menjawab tidak penting. Hah? Tidak penting anak masuk sekolah, yang penting anak pulang dari sekolah. Udah yang lain lu Pak, yang lain deh. Yang 40. Cak, coba ada yang membuat saya tercengang apa? Ini satu hal. Sebelum saya ke notulen nih. Anda tahu yang memerdekakan Indonesia, Tahu saya Pak Soekarno dan Hatta. proklamator kita. Iya. Anda tahu saat Indonesia merdeka ada berapa insinyur di Indonesia? Ada berapa insinyur saya nggak tahu insinyurnya. Ah, persis. Saya juga nggak tahu. Tapi tidak lebih. Lumayan, Tahun enggak, 1945 tidak Ya. lebih 100 insinyur ada di Indonesia. Tidak lebih. Artinya tidak sampai seperti itu. Tapi Indonesia bisa merdeka. Punya undang-undang dasar 45 yang di dalamnya jelas mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang Anda tahu sarjana lulusan S1 sekelas insinyur di Indonesia ada berapa? Ribuan berarti ya. Anda tidak tahu persis seperti saya. Iya, sama berarti ya. Tapi apakah kita bisa memerdekakan pikiran kita seperti mereka saat hanya ada 100 insinyur di Indonesia? Itulah yang harus kita pikirkan lagi. Kenapa saya ke Jerman? Kenapa saya ke Jepang? Kenapa saya ke Inggris? Maksud saya kenapa nggak kesampaian?